lagi sama aku, Fahria. Hari ini kita akan ngebahas soal sistem pendidikan di Indonesia. Lebih tepatnya sih di era kurikulum merdeka ini ya. Jadi seperti yang udah ada di judul, kalau hari ini kita akan ngebahas soal sekolah negeri sama sekolah swasta. Dan kita akan menilik bagaimana sih kesenjangan di antara kedua sekolah ini mempengaruhi penerapan kurikulum merdeka. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan menggambarkan fondasi terpenting untuk keberhasilan suatu negara. Pendidikan merupakan elemen fundamental dalam meningkatkan sumber daya manusia. Sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 menetapkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya dalam beberapa aspek seperti keagamaan, kepribadian, kapabilitas, dan keahlian yang dibutuhkan untuk kepentingan dirinya, masyarakat, dan negara. Pendidikan adalah salah satu landasan utama dalam perkembangan suatu negara. Untuk menciptakan generasi masa depan yang unggul dan kompetitif, perlu dipastikan bahwa setiap anak mendapatkan akses pendidikan yang setara dan berkualitas. Setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Nah, seperti yang kita ketahui nih ya, bahwa kesenjangan pendidikan itu telah menjadi masalah penting dalam pendidikan Indonesia. Perbedaan dari segi kualitas pendidikan antara sekolah negeri dan sekolah swasta seringkali mencerminkan ketidaksetaraan dalam hal sumber daya, akses terhadap fasilitas, serta kualitas tenaga pendidiknya. Kurikulum Merdeka dengan berbagai keunggulannya diharapkan dapat mengatasi permasalahan ini dengan memberikan kesempatan yang setara bagi semua siswa. Namun, kenyataannya, sekolah negeri dan sekolah swasta ini seringkali menunjukkan perbedaan kemampuan dalam menerapkan kurikulum tersebut. Dalam pengimplementasiannya terdapat beberapa perbedaan dalam bagaimana dan seberapa baik diterapkannya kurikulum ini di masing-masing jenis sekolah tersebut. Sumber daya yang berbeda, infrastruktur, dan kesiapan guru adalah beberapa faktor yang dapat menyebabkan kesenjangan ini. Pada era kurikulum merdeka, sekolah-sekolah dituntut untuk lebih mandiri dan inovatif dalam mengembangkan atau mendesain kurikulum yang selaras dengan konteks khusus serta kebutuhan peserta didiknya. Tentu saja hal ini memerlukan sumber daya mumpuni baik secara keuangan maupun kompetensi tenaga pendidiknya. Sekolah swasta yang seringkali memiliki sumber daya yang lebih besar mungkin lebih siap dalam menghadapi tuntutan ini gitu ya, dibanding sama sekolah negeri yang umumnya itu bergantung pada anggaran pemerintah yang terbatas. Nah, perbedaan dalam hal mutu pendidikan antara sekolah negeri dan sekolah swasta bukan hanya mempengaruhi pencapaian akademis siswanya saja, tapi juga berdampak pada berbagai aspek lain, seperti pembentukan karakter, keterampilan sosialnya, dan kesiapan mereka untuk menghadapi tantangan di masa depan. Nah, tapi apa sih sebenarnya kurikulum merdeka itu? Secara singkat nih ya, kurikulum merdeka adalah kebijakan kurikulum yang dirancang oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek. Nah, kurikulum merdeka ini merupakan kurikulum yang fleksibel berdasarkan pada pengembangan karakter dan kompetensi serta mendorong kreativitas. Kurikulum merdeka menawarkan beragam pembelajaran di dalam kurikulumnya. Dengan demikian, peserta didik ini mendapatkan kesempatan yang mencukupi untuk memahami konsep dan meningkatkan keterampilan mereka. Pendidik memiliki fleksibilitas untuk memilih model pembelajaran yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan minat peserta didiknya gitu. Proyek ini bertujuan untuk menyempurnakan pemahaman dan penerapan profil pelajar Pancasila telah dikembangkan berdasarkan tema-tema khusus yang diidentifikasikan oleh pemerintah gitu. Nah, terus nih ya, kurikulum merdeka ini tuh terdapat 3 prinsip pembelajaran. Yang pertama itu pembelajaran intrakurikuler yang disampaikan secara berbeda-beda agar siswa ini dapat menguasai konsep sesuai waktu yang diperlukan. Sementara guru memiliki kebebasan untuk menentukan metode dan bahan ajar yang cocok dengan kebutuhan siswanya. Terus, yang kedua ada pembelajaran kokurikuler yang terfokus pada pengembangan karakter dan kompetensi
umum siswa melalui proyek penguatan belajar Pancasila. Yang ketiga, itu ada pembelajaran ekstrakurikuler yang dilakukan dengan memperhatikan minat para peserta didik serta menggunakan sumber daya yang tersedia di lembaga pendidikan. Pendidikan dijadikan sebagai indikator kemajuan suatu negara jika dilihat dari tingkat kecerdasan yang dimiliki oleh penduduknya. Sumber daya manusia yang berkualitas yang mampu mendorong kemajuan bangsa dapat dihambat oleh rendahnya kualitas pendidikan. Kebijakan pendidikan Indonesia dianggap gagal apabila adanya kesenjangan tenaga pengajar dan fasilitas yang tidak memadai. Apabila pendidik diberi kebebasan untuk mengolah materi serta pemerataan pembelajaran secara menyeluruh di seluruh negeri, perkembangan pendidikan di Indonesia dapat meningkat dengan cepat. Lalu, apa sih perbedaan akses pendidikan antara sekolah negeri dan sekolah swasta? Seperti yang udah saya katakan di awal tadi ya, bahwa pendidikan adalah salah satu landasan utama dalam perkembangan suatu negara. Untuk menciptakan generasi masa depan yang unggul dan kompetitif, perlu dipastikan bahwa setiap anak mendapatkan akses pendidikan yang setara dan berkualitas. Setiap anak itu berhak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Di Indonesia sendiri terdapat 2 jenis sekolah yang umum dijumpai ya, yaitu ada sekolah negeri sama sekolah swasta. Dan masing-masing jenis sekolah tersebut ini memiliki karakteristik dan aksesibilitas yang berbeda bagi para siswanya. Sekolah merupakan institusi pendidikan yang menyediakan tingkatan pendidikan formal. Ada sekolah negeri yang dikelola oleh pemerintah dan swasta yang dikelola oleh organisasi atau yayasan. Berdasarkan statusnya, sekolah dikategorikan menjadi 2, yaitu sekolah negeri dan sekolah swasta. Sekolah negeri didirikan oleh pemerintah dan mencakup sekolah dasar, menengah pertama, menengah atas, menengah kejuruan, serta perguruan tinggi. Sedangkan sekolah swasta itu didirikan oleh yayasan pendidikan yang merupakan badan hukum penyelenggara pendidikan hingga saat ini. Di Indonesia sendiri, perbedaan akses ke pendidikan antara sekolah negeri dan swasta ini sering menjadi perdebatan. Pemerintah biasanya mengelola sekolah negeri yang diharapkan dapat memberikan pendidikan yang murah bagi semua lapisan masyarakat. Sekolah negeri bagaimanapun seringkali tidak dapat menyediakan fasilitas dan layanan pendidikan terbaik karena keterbatasan anggaran dan sumber dayanya. Sebaliknya, berbeda dengan sekolah negeri, sekolah swasta itu mengelola keuangan mereka itu sendiri di bawah naungan yayasan, sehingga mereka ini mempunyai lebih banyak keleluasaan dalam memanajemen dana dan sumber dayanya, yang memudahkan mereka untuk menyediakan fasilitas yang lebih unggul dan program pendidikan yang lebih inventif. Ada 2 hal yang paling mencolok dari perbedaan antara sekolah negeri dan sekolah swasta, yaitu soal dana dan fasilitasnya. Yang pertama nih ya, yang bisa kita lihat itu dari segi pendanaannya, karena nggak mungkin ada fasilitas kalau nggak ada pendanaannya. Jadi, sistem pendanaan sekolah swasta dan sekolah negeri itu biasanya berbeda. Hal ini karena sekolah negeri menerima dana dari pemerintah yang disebut BOS atau bantuan operasional sekolah untuk keperluan operasional sekolah. Ini jelas menjadi perbedaan dan alasan mengapa biaya sekolah negeri itu jauh lebih rendah daripada sekolah swasta. Mulai dari seragam sekolah, buku tambahan, dan biaya ekstrakurikuler adalah contoh program yang tidak masuk ke dalam pendanaan BOS. Inilah salah satu alasan mengapa sekolah negeri banyak peminatnya, karena banyak orang tua, terutama mereka dari ekonomi menengah ke bawah, memilih sekolah negeri karena biayanya lebih murah dibandingkan dengan sekolah swasta. Tapi di sisi lain, sekolah swasta yang dikelola dan dibiayai oleh organisasi swasta atau yayasan, biayanya itu lebih mahal ya dibanding sekolah negeri. Ini tuh disebabkan karena sekolah swasta itu memiliki kebebasan untuk menentukan biaya mereka sendiri dan mengalokasikannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan mereka. Kalau di sekolah swasta itu, orang tua siswa biasanya memberikan dana untuk operasional sekolah dengan persetujuan sekolah. Kayak mulai dari biaya operasional itu biasanya dari biaya pendaftaran, terus SPP bulanan, dan uang gedung, serta biaya makan siang, seragam, dan sebagainya. Yang kedua itu dari segi fasilitasnya. Sudah tidak heran lagi ya kalau misalkan sekolah swasta itu
memiliki fasilitas yang lebih lengkap dan memadai dibandingkan dengan sekolah negeri. Sarana lengkap ini sebanding dengan biaya yang harus ditanggung oleh orang tua untuk keperluan anak mereka. Tentunya, semakin banyak fasilitas, sarana, dan prasarana yang ada di sekolah, semakin banyak biaya yang harus ditanggung oleh orang tua untuk anak-anak mereka. Dengan mereka memiliki pendanaan yang memadai, sekolah swasta mampu menyediakan fasilitas pembelajaran yang baik dan lengkap seperti gedung sekolah yang modern, laboratorium yang canggih, perpustakaan yang lengkap, dan sarana teknologi informasi yang terbaru. Semua fasilitas ini memungkinkan siswa untuk mendapatkan pengalaman belajar yang optimal. Tapi sebaliknya itu tadi, fasilitas sekolah negeri itu relatif minim karena mereka itu bergantung pada dana bantuan pemerintah tadi atau dana BOS ya. Banyak sekolah negeri apalagi di wilayah pedalaman yang beroperasi dengan kondisi bangunan yang tidak memadai, ruang kelas yang terlalu penuh, atau bahan ajar yang kurang memadai. Karena keterbatasan anggaran dari pemerintah mengakibatkan banyak sekolah negeri kekurangan fasilitas pembelajaran yang layak, seperti tidak memiliki laboratorium, perpustakaan yang kurang lengkap, ruang kelas yang sempit, dan akses teknologi yang terbatas. Tentunya kondisi ini tuh akan membatasi akses siswa dalam mendapatkan pengalaman belajar mereka yang berkualitas. Nah, dari perbedaan tadi, lalu apa sih faktor yang mempengaruhi perbedaan implementasi kurikulum merdeka di sekolah negeri dan swasta nih ya? Jadi menurut informasi dari Pusat Kurikulum dan Pembelajaran atau Puskurjar, Kemendikbudristek, hampir 70% lembaga pendidikan di seluruh Indonesia ini telah menggunakan kurikulum merdeka melalui berbagai program sekolah penggerak, SMK Pusat Keunggulan, dan kurikulum merdeka untuk jalur mandiri. Menurut Zulkifli Anas selaku Kepala Puskurjar Kemendikbudristek memaparkan bahwasannya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merancang kurikulum dengan sederhana mungkin agar dapat diterapkan secara luas dan fleksibel. Menurutnya, konsep dasar dari kurikulum merdeka adalah materi yang sederhana, relevan, adaptif, dan konseptual, dan sesuai dengan kebutuhan siswa dan kebutuhan setiap daerah. Kurikulum merdeka juga menekankan pada penguatan pengembangan karakter atau pembentukan karakter yang memungkinkan guru untuk berkreasi dalam situasi apapun. Nah, penerapan kurikulum merdeka ini mengharuskan untuk setiap institusi di berbagai jenjang sekolah itu menyediakan sarana yang mendukung keberhasilan proses belajar. Secara umum, kurikulum merdeka ini menghendaki agar setiap lembaga pendidikan menyediakan fasilitas yang lengkap agar kurikulum merdeka ini dapat diterapkan dengan efektif. Namun kenyataannya ya, tidak semua sekolah itu mampu mengimplementasikan kurikulum merdeka ini secara maksimal. Tentunya setiap sekolah ini memiliki tantangannya tersendiri dalam menerapkan kurikulum tersebut. Seperti halnya antara sekolah negeri dan sekolah swasta yang memiliki kemampuan yang berbeda dalam mengimplementasikan kurikulum ini gitu. Faktor pertama yang bisa kita lihat itu adalah fleksibilitasnya. Sekolah swasta umumnya memiliki kebebasan lebih dalam menerapkan kurikulum merdeka. Mereka memiliki wewenang yang lebih besar untuk mengembangkan kurikulum dan metode pembelajaran yang selaras dengan visi, misi, dan kebutuhan khusus mereka gitu ya. Sekolah swasta dapat lebih leluasa melakukan inovasi dan menyesuaikan proses pembelajaran seperti menggunakan pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran tematik, atau metode-metode baru lainnya yang sesuai dengan prinsip kurikulum mereka. Sebaliknya, sekolah negeri harus mematuhi peraturan dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Meskipun kurikulum mereka menawarkan fleksibilitas, sekolah negeri tetap harus mengacu pada panduan dan instruksi yang diberikan oleh pemerintah. Ini dapat membatasi mereka dalam menyesuaikan dan menerapkan kurikulum mereka sesuai dengan kebutuhan spesifik sekolah dan siswanya mereka gitu. Lalu yang kedua itu ada ketersediaan sumber daya. Jadi implementasi kurikulum merdeka ini memerlukan dukungan sumber daya yang cukup mencakup fasilitas, sarana, prasarana, serta tenaga manusia yang kompeten.
Sekolah swasta dengan keuangan stabil biasanya lebih mampu menyediakan berbagai fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan untuk penerapan kurikulum merdeka ini. Sekolah-sekolah ini dapat mengalokasikan anggaran mereka untuk menciptakan ruang kelas yang adaptif, menyediakan teknologi pembelajaran, dan secara rutin memberikan pelatihan serta pengembangan bagi para guru mereka. Tapi sebaliknya, sekolah negeri itu hanya dapat mengandalkan dana yang dialokasikan untuk pemerintah, yang mungkin itu hanya terbatas gitu ya. Keterbatasan dana ini bisa berdampak pada ketersediaan fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan untuk menerapkan kurikulum merdeka dengan baik. Sekolah-sekolah negeri mungkin mengalami kesulitan dalam menyediakan ruang kelas yang adaptif, mengakses teknologi pendidikan yang terkini, atau memberikan pelatihan yang cukup bagi tenaga pendidiknya. Lalu yang ketiga ini ada pelatihan dan pengembangan guru. Tentunya peran guru ini sangat penting dalam menjamin kesuksesan implementasi kurikulum merdeka, sehingga pelatihan dan pengembangan bagi mereka itu menjadi hal yang sangat esensial. Sekolah swasta memiliki fleksibilitas yang lebih dalam mengalokasikan sumber dayanya mereka untuk kebutuhan pelatihan guru dan pengembangan guru yang sesuai dengan kurikulum merdeka. Mereka dapat menyelenggarakan pelatihan di sekolah, mengundang para ahli dan pembicara, dan memberikan peluang kepada guru untuk berpartisipasi dalam pelatihan dan lokakarya yang relevan. Tapi sebaliknya, sekolah negeri hanya dapat mengandalkan program pelatihan yang disediakan oleh pemerintah pusat dan daerah, dan program ini mungkin tidak selalu selaras dengan kebutuhan spesifik dari sekolah atau gurunya, yang berpotensi mengurangi efektivitas penerapan kurikulum merdeka. Lalu, di samping itu, kesempatan mengikuti pelatihan dapat terbatas akibat kendala anggaran dan keterbatasan sumber dayanya gitu. Lalu faktor yang keempat ini ada keterlibatan orang tua dan masyarakat. Salah satu prinsip utama kurikulum merdeka adalah melibatkan orang tua dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Sekolah swasta umumnya menunjukkan tingkat partisipasi yang lebih besar dari orang tua dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan serta penerapan kurikulum merdeka. Ini terjadi dikarenakan orang tua dan masyarakat adalah stakeholder utama di sekolah swasta, dan mereka memiliki kepentingan besar dalam menjamin kualitas pendidikan yang diterima oleh siswanya. Sebaliknya, sekolah negeri ini mematuhi peraturan serta kebijakan pemerintah terkait partisipasi orang tua dan masyarakat. Meskipun keterlibatan ini dianjurkan, pelaksanaannya kerap kali masih terbatas atau belum efektif. Beberapa hal yang bisa menjadi penyebabnya adalah seperti kurangnya sosialisasi, rendahnya kesadaran, atau kurangnya mekanisme yang memadai untuk memfasilitasi partisipasi sekolah dan masyarakat secara efektif. Begitu. Oke, jadi kan pada era kurikulum merdeka ini sekolah-sekolah itu kan dituntut untuk lebih mandiri dan inovatif ya dalam mendesain kurikulum yang selaras dan konteks khusus serta kebutuhan peserta didik mereka. Tentu saja hal ini itu memerlukan sumber daya yang mumpuni, baik secara keuangan maupun kompetensi tenaga pendidiknya. Perbedaan implementasi kurikulum merdeka ini menunjukkan bagaimana nggak boleh. Nah, jadi ya, pada era kurikulum merdeka, sekolah-sekolah ini kan dituntut untuk lebih mandiri dan inovatif ya dalam mendesain kurikulum yang selaras dengan kebutuhan peserta didik mereka gitu ya. Tentu saja hal ini itu membutuhkan sumber daya mumpuni, baik secara keuangan maupun kompetensi tenaga pendidiknya. Perbedaan implementasi kurikulum merdeka antara sekolah negeri dan sekolah swasta menunjukkan bagaimana sistem pendidikan ini dapat memperkuat kesenjangan sosial yang ada gitu ya. Nah, dalam konteks ini ya perlu adanya upaya untuk memperhatikan reproduksi sosial yang terjadi dalam pelaksanaan program Merdeka untuk mencapai tujuan yang lebih inklusif dan adil. Pemerintah, sekolah, dan masyarakat perlu untuk bekerja sama guna mengurangi kesenjangan dalam pelaksanaan program Merdeka dan memastikan bahwa semua siswa itu terlepas dari latar belakang ekonominya memiliki akses yang sama ke sekolah dan kesempatan untuk belajar. Untuk mengurangi ketidaksetaraan ini diperlukan adanya kebijakan pendidikan yang berfokus pada pemerataan sumber daya dan dukungan untuk sekolah negeri. Hal ini mencakup peningkatan pendanaan, program pelatihan guru, dan pengembangan jaringan sosial yang kuat untuk mendukung siswa
di sekolah negeri gitu ya. Dengan cara ini, kurikulum merdeka dapat diimplementasikan secara lebih adil dan efektif, memberikan kesempatan yang lebih adil bagi semua siswa untuk mengembangkan potensi mereka dan berhasil di masa depan. Sekian video saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.